Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita. Setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidur. Mudah-mudahan tidur kita bernilai ibadah. Bangun kita disunahkan oleh Rasul untuk berdoa. Yang tadi saya sampaikan di mukadimah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah doa ini sudah sering kita amalkan, karena itu ilmu yang paling dasar yang kita dapatkan dari guru-guru TK kita dulu mungkin, atau guru-guru SD kita dulu mungkin. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Jadi ternyata tidur kita itu adalah bagian dari mati, belajar mati, Pak. Sehingga nanti kalau kita mati sesungguhnya, ya nggak perlu kaget karena kita sudah latihan, Pak. Nah, sambil menunggu mati, siapkan bekal. Karena mati itu peristiwa panjang, ya, dan tidak ada kejadian orang mati kemudian bisa hidup kembali karena pernah menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang pernah ia perbuat ketika hidup di dunia. Sambil menunggu mati, siapkan bekal. Salah satunya adalah ikhtiar kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Ketika kita kajian seperti ini, Bapak Ibu jamaah berbahagia, maaf, ngaji sambil sandar di dinding nggak apa-apa, Pak. Tulang tua, oke, tulang tua. Kalau tulang muda kan masih berdiri tegak itu, ya. Tulang tua nggak apa-apa, Pak. Wajar sandar, ya. Sambil mendengarkan. Insya Allah selama kita di sini, Bapak Ibu jamaah, kita mendapatkan doa. Doanya bukan dari Pak Jokowi, ya. Doanya bukan dari calon anggota DPR yang sekarang mulai pasang spanduk. Spanduknya bagus, Pak. Spanduknya, Pak, bagus, Pak. Ya, nggak tahu orangnya, Pak. Tapi ini doa dari malaikat. Apa doanya? Hanya dua, Pak. Tapi ini penting untuk kita ketahui. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Rahmatilah dia, rahmatilah dia, rahmatilah dia. Maaf, entah jenengan paham nggak paham terhadap kajian kita nanti ini, paham nggak paham, apalagi sandar sambil agak-agak ngantuk karena tadi malam tahajud, nggak apa-apa, tapi tetap dapat doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Maka sangat menyesal, sangat rugi kalau orang merasa, aku tak ngaji lewat HP aja, kan ada Ustadz A di Hidayat, ada Ustadz A, ada Ustadz B. Ya, hanya dapat ilmu, Pak, tidak dapat doa dari malaikat. Tapi kalau kita kumpul-kumpul di majelis taklim semacam ini, kita dapatnya minimal dua, ilmu dan doa dari malaikat. Pahala tentu. Nah, tadi saya pas masuk di depan sudah ada prasmanan, berarti dapat 3, Pak. Wah, ini luar biasa Gunung Sari Indah ini, ya. Ya, dapat 3, ya, yang kelihatan dari yang kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya diminta oleh Pak Pri untuk mencoba memberikan materi tentang menumbuhkan cinta kepada Quran. Ya, kita bisa membayangkan seandainya kita punya pemimpin ke depan, Pak. Ya, kalau sekarang sudah terlanjur, dinikmati saja.
Insya Allah ada akhirnya. Ya, insya Allah ada akhirnya. Seandainya kita punya pemimpin yang gambaran sederhana yang bisa kita lihat di gambar itu, kita bisa membayangkan negara kita kayak apa, Pak. Ya, presidennya bisa baca Quran dengan baik, bukan Al-Fatihah. Ya, masih ada pada ini. Oh, masih banyak. Tapi Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu. Kalau pemimpin kita itu bisa membaca Quran, bisa memahami Al-Quran, atau ketika dia mengatur negara ini menggunakan nilai-nilai Quran, lalu itu dia bisa menjadi judul kampanyenya, insya Allah tidak terpilih. Oke, insya Allah terpilih, Pak. Saya kalau jadi presiden, ya, saya akan buat kepres laki-laki 17 tahun yang tidak sholat subuh, tidak sholat 5 waktu di masjid, dicambuk. Yang laki-laki yang terlambat Jumatan didenda. Insya Allah tidak terpilih. Kenapa, Pak? Karena memang penghuni bangsa kita ini nggak senang yang gitu-gitu, Pak. Yang senangnya ya sholat, enggak ya enggak, taat ya taat, maksiat ya maksiat. Ya, jadi kita bisa membayangkan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, Pak. Ya, ke depan nanti. Maka bantulah ini dengan doa. Ya. Karena apa? Kebagusan, keberkahan, keindahan, kekuatan sebuah bangsa itu tidak bisa dilepas dari nilai-nilai ilahiyah yang Allah sodorkan lewat kitab sucinya bernama Al-Quran. Maka tugas kita apa? Mempelajari itu. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi hiasan tertinggi di lemari kita. Namanya kitab suci. Tepatnya ditaruh tempat yang paling tinggi. Dibaca ketika ada orang mati. Ini kan bahaya, Pak. Apakah betul Quran itu untuk orang mati? Kan tidak, Pak. Itu pojok sana itu, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Bukan hudal lil mayyit, tapi hudal lil muttaqin, Pak. Kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguannya di dalamnya, Pak. Maka sampai saat ini orang nggak pernah bisa memalsukan Al-Quran. Kenapa? Hafid, Pak. Imam kita tadi. Anak-anak TPQ kita hafal, Pak. Jadi pas baca nggak pas kedengaran, Pak, telinga ini. Jadi nggak bisa dipalsu. Nah, maka upaya orang-orang kafir itu ya hanya gini, Pak. Hanya bisanya gini, Pak. Mancing-mancing emosi kita, mancing-mancing marah kita, mancing-mancing apa? Militansi beragama kita ya seperti mereka. Tidak bisa lebih dari itu, Pak. Ya. Ya kan? La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi kalau kita ini orang bertakwa itu kan ya panduan hidup kita Quran, bukan yang lain. Maka tugas kita adalah mempelajari. Kemudian yang berikut apa? Siapkan generasi-generasi sesudah kita yang lebih Qurani daripada kita. Kita ini kan produk zaman kolonial, gitu, Pak. Sekarang anak-anak sudah zaman milenial. Nah, zaman milenial itu nyambung sama ini, Pak. Maka ini penting, tapi Quran lebih penting, Pak. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh gara-gara ini dia tidak sempat baca Quran. Karena masjid kita yang sudah bagus ini harus ada yang melanjutkan. Siapa? Ya yang muda-muda, Pak. Jadi nggak boleh jenengan datang ke masjid sendiri khusyuk ibadah, tapi yang muda-muda anaknya nggak pernah muncul. Nggak boleh, Pak. Jangan tinggalkan generasi di belakangmu yang lemah. Ya. Ini sejarah. Masih ingat, Pak, ya? Salman Rushdie. Ya, dia mengatakan Quran itu ayat-ayat setan. Ini yang terbaru yang bawa, Pak. Rasmun Paludan. Ya memang mampunya mereka yang gitu-gitu, Pak. Tidak bisa lebih. Yang lebih parah adalah seperti ini. Ini kemarin.
Masih ingat? Nah, ada yang kenalan Pak? Jangan-jangan Anda jadi tim suksesnya? Oh, nggak ada. Lo bayangkan Pak, orang kafir lo berani ngomong. Berani ngomong. Maka ke depan itu penting bagi kita, kalau kita ini betul-betul ingin Quran ini hidup, ini Quran ini dimuliakan oleh umat, oleh bangsa, oleh orang yang beragama selain Muslim pun, kita harus perhatikan, pilih pemimpin yang benar Pak. Ya. Ini dalilnya Pak. Orang kemudian berdebat, oh aulia itu maknanya teman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai teman setiamu. Teman setia aja tidak, apalagi jadi pemimpin. Kan begitu seharusnya cara memahaminya. Teman setia aja nggak boleh, teman akrab itu loh. Istilah anak muda sekarang apa tuh? Bestie Pak. Ya betul ya? Ya bestie. CS-nya itu lah. Itu aja nggak boleh. Apalagi kita angkat dia menjadi seorang pemimpin yang mana tanda tangannya itu Pak, buyar masjid Pak. Tanda tangan masjid itu bisa berdiri, tanda tangan pesantren bisa berdiri, tanda tangan gereja bisa berdiri, tanda tangan masjid juga bisa buyar. Gara-gara tanda tangan apa? Pemimpin yang. Kalau orang Quran ini nggak mungkin Pak. Kenapa kemarin banyak yang dukung? Ya NPWP Pak. Nomor piro, wani piro. Kan begitu. Nah, yang parah seperti ini Pak. Ini kan bahaya Pak ini. Ya. Perintah Allah nyuruh malaikat Nabi Muhammad, nyuruh istri dan anak-anak perempuannya serta orang-orang beriman supaya nutup aurat. Sekarang menjadi model trendy anak-anak kita. Jangan-jangan istri kita juga seperti ini Pak. Kalau tadi ini kita marah, tersinggung, ya, apakah ini juga kita tersinggung? Seharusnya tersinggung Pak. Kenapa? Ini yang melecehkan Quran umat Islam sendiri Pak. Disuruh berpakaian menutup aurat, longgar pakaiannya, tidak membentuk tubuh, tapi yang dipakai seperti itu. Berarti apa? Melecehkan Quran. Pernah nggak kita marah anak-anak kita yang ketika berpakaian keluar rumah seperti ini? Atau maaf, jangan-jangan kita juga yang dibawa Pak. Padahal perintahnya khudu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah yang terbaik setiap kamu masuk masjid. Maksudnya itu ketika kamu sholat, berpakaianlah yang baik Pak. Ojo angger. Ini penting Pak. Mau pas ruku, hati-hati. Kotak celengannya mulai buka itu. Kotak celengan itu Pak. Warna merah itu. Baju merah itu. Sujud. Terbuka Pak auratnya itu. Ya. Maaf, orang-orang tua kita zaman dulu Pak, mereka tuh orang miskin, hidup biasa-biasa saja. Tapi untuk urusan sholat Pak, mereka siapkan pakaian khusus untuk sholat. Pakaian khusus Pak. Ini nggak pernah dipakai ke pasar, nggak pernah dipakai ke mall, nggak pernah dipakai ke mana-mana. Ini khusus sholat Pak, disendirikan. Padahal mereka orang biasa, orang desa, orang tua-tua kita. Ya. Tapi untuk khusus sholat mereka siapkan pakaiannya. Maka tentunya seidealnya, sepantasnya kita sebagai orang yang alhamdulillah diberi oleh Allah begitu banyak kenikmatan, siapkan pakaian khusus untuk sholat, minimal 1-2 pasang khusus untuk sholat Pak. Sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Kenapa? Ini bagian dari melecehkan Allah, melecehkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran suruh ya bani Adam, wahai anak Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaianmu terbaik, berhiaslah yang terbaik ketika menghadap Allah. Jangan sampai ada anak-anak muda ke masjid pakai kaos gambarnya bonek, di belakang Allah, softnya di depan Pak, Allahu Akbar, Allahumma ba'id, Masya Allah. Nah, boneknya mangap Pak. Nah, ini kan mengganggu konsentrasi orang yang berada di soft belakang itu. Maka pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki setiap beribadah, utamanya sholat berjamaah di masjid. Karena ini bagian dari bentuk-bentuk pelecehan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci yang harus kita agungkan, harus kita muliakan.
Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingin lahir generasi-generasi ke depan kita yang hebat Qur'annya, maka proses mengenalkan Al-Quran itu dimulai sejak anak itu dalam rahim istri kita. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai istri kita hamil, kemudian kita ajak dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan luhur kita. Kita kepingin anak kita hafal Quran, cukup aja lah saya hafalnya juz 30. Saya ingin anak saya bisa lebih dari itu. Tentunya proses awalnya dimulai dari sini. Karena secara teori para ahli mengatakan ketika anak itu sudah berusia berapa bulan Pak? Ruh masuk itu Pak? 4 bulan ya? 120 hari. Itu pendengarannya sudah mulai bisa berfungsi. Ya, sudah bisa berfungsi. Nah, ini masuknya jangan lagu dangdut Pak, nanti jadi penyanyi Pak. Ya, tapi masukkanlah Quran. Mungkin istrinya yang baca atau kita yang baca, sambil baca kita lus-lus perut istri kita. Kalau kita ingin itu, ya, kita ingin itu. Nah, ini ketika berusia balita, doa Pak. Ya, kalau kita ingin anak kita lahir hebat, Qurannya bagus, itu doa. Yang kedua, menjaga makanan baik agar selalu halal dan baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Anak-anak muda, keluarga muda di zaman sekarang, istrinya, bininya jarang masak Pak. Masaknya pakai apa Pak? Pakai handphone Pak, enggak pakai kompor. Betul enggak Pak? Enggak pakai kompor, pakai handphone Pak. Setengah jam paket. Mak pesan apa? Bubur bayi. Masya Allah. Padahal maaf, di ujung kuku istri kita itu Pak, ada doa-doa untuk kebaikan anak kita. Di ujung kuku. Mak kita dulu kan, kalau masak kan masak Pak, nggak pernah beli masakan online itu. Ya, kita ya jadi orang yang senang ruku, senang sujud, senang baca Quran. Kenapa? Yang masuk doa, ya Allah, mudah-mudahan makanan ini bermanfaat, berguna, menjadikan anak saya menjadi anak yang soleh, yang hafal Quran, yang taat kepadamu ya Allah. Di ujung kuku mak kita itu ada doa Pak Bu. Maka makanan diperhatikan. Konsep Quran sederhana Pak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan, minumlah. Makanan yang bagaimana? Kulu mimma fil ardi halalan. Toi halalan Pak. Yang halal dulu, baru toi Pak. Bergizi Pak. Maka perhatikan Pak, poin kedua diperhatikan Pak, jaga makanan anak-anak kita. Kalau kita kepingin anak kita anak yang ahli Quran, anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang gampang mendengar dan gampang patuh. Yang sering terjadi sekarang Pak, gampang mendengar tapi tidak patuh. Oke, kalau anak kita dipanggil minimal berapa kali Pak? Mas, dalam. Mas, dalam Pak. Mas, dalam tapi tetap di tempat Pak. Dia mendengar tapi dia tidak patuh. Ayo sholat, ya mak sebentar mak. Ayo sholat, ada nih, ya mak sebentar mak. Kenapa? Bisa jadi karena kita kurang masak, kita jarang masak. Kita lebih senang makan masakan orang lain. Padahal maaf. Maaf ya kalau ya ada yang berproses sebagai penjual makanan di sini. Kenapa? Saya tidak yakin 100% bahwa di ujung kuku para penjual makanan itu ada doa untuk kita. Dalam hal untuk kebaikan kita. Apa doanya? Mudah-mudahan hari ini laris titik. Lebih dari itu nggak ada Pak. Tapi kalau doa untuk dari ibu kita yang baik itu apa? Ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai wasilah kebaikan untuk istri kita, untuk anak saya, untuk suami saya, untuk cucu-cucu saya. Di mana? Di ujung kukunya ibu kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tolong ya, kalau kita sudah punya mantu kita anak perempuan, diberitahu supaya masak, ya, supaya masak. Kenapa? Ini untuk kebaikan anak-anaknya.
Ya. Yang kedua Bapak Ibu, maaf berikutnya, kalau kita beli masakan-masakan di luar sana Pak, pertanyaan pertama adalah, apakah makanan yang dimasak itu baik? Masih tanda tanya. Yang kedua, apakah dijamin kehalalannya? Pun masih tanda tanya. Sementara kita sebagai orang beragama disuruh untuk memilih makanan dengan skala prioritas pertama adalah halal. Maka ini penting untuk kita garis bawahi. Jangan semuanya dihantam. Karena maaf, perut kita ini, perut orang beriman ini perut yang apa ya Pak? Yang selektif. Tidak boleh semua barang bisa masuk. Hanya barang-barang tertentu saja, barang-barang pilihan saja yang masuk. Yang mana? Tadi yang halal. Yang tidak halal, minggir, nggak boleh masuk. Maaf, perut kita ini kan bukan perut, perut asbak. Tahu asbak Pak? Asbak itu rokok merek apa saja masuk. Sini ada Pak? Yang gini-gini Pak? Alhamdulillah, di sini nggak ada. Di sini Pak nggak ada. Nggak tahu kalau sudah keluar. Maaf agak nyimpan dikit. Saya kadang-kadang berpikir, seandainya 250 juta rakyat Indonesia itu 10% saja yang merokok, berarti berapa Pak? Pintar Pak? 250 juta orang yang merokok 10%-nya berarti berapa? 25 juta. Dikalikan harga rokok satu bungkus 10.000. Berarti berapa uang yang terkumpul Pak? 2 sudah M ya? 2,5 M ya? Apa 25 M? 2 itu. Sehari Pak. Berarti yang membuat orang yang punya pabrik rokok kaya, sinten Pak? Ya, para penghisap. Yang kedua, yang punya pabrik rokok nggak pernah merokok, padahal dia punya pabrik Pak. Kita nggak punya pabrik kok merokok, kan? Saya nggak nyambung Pak. Tak analisa, tapi pikir taruh apa ya? Yang ketiga, sasoleh-solehnya orang yang merokok, saalim-alimnya orang yang merokok. Jangan tanya, pernah nggak ketika merokok Bismillahirrahmanirrahim cetek? Pernah nggak Pak? Saalim-alimnya Pak. Berarti rokok itu makanan atau minuman? Ayo. Hanya perlu didefinisikan kembali apa itu makanan, apa itu minuman. Kenapa? Ada rokok tadi Pak. Sehingga rokok nanti bisa masuk wilayah mana itu? Wilayah makanan atau wilayah minuman? Nah, itu. 3 ini saja sudah bisa kita nolak. Makanya ulama sepakat bahwa rokok itu minimal hukumnya makruh. Lebih ekstrim, haram. Makruh itu artinya lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat ditinggalkan. Itu makruh Pak. Kalau haram wajib ditinggalkan. Ulama hanya mengambil definisi ini. Sampai jangan dengarkan itu ada ustadz yang ngaji yang rambutnya panjang. Kalau orang Muhammadiyah nggak merokok, kenapa? Karena rokok itu membunuh mu. Kalau orang NU merokok kenapa? Bukan membunuh kan menyesatkan Pak itu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, berikan makanan yang halal. Yang kedua, dengarkan Al-Quran sejak anak bayi dalam kandungan. Dengarkan Pak. Makanya sebaiknya rumah kita itu pasang speaker Pak, putarkan murattal tiap hari Pak. Sebelah danutan kita bentarkan bersaing. Mereka loh danutan percaya diri, hebat, merasa bangga. Oh kita punya Quran, kenapa kita tidak seimbangkan dengan itu? Ustadz enggak enak, tetangga sana loh dia punya danutan, dia enak-enak aja. Maksud kita punya Quran kita enggak mau. Nah, saya aja khawatirkan ini karena terprovokasi dengan aturan adzan di masjid nggak boleh banter. Adzan banter aja nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang datang Pak. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah tidur Pak.
Subuh ditambah, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya tetap tidur, Pak. Maka ketika tetangga musik, kita naikkan Quran kita, Pak, supaya seimbang, energi positif dan energi seimbang. Kalau di sana yang musik yang naik, energi Qurannya kalah. Dominasi warna kehidupan masyarakat kita adalah dominasi musik. Maka anak-anak kita kan lebih cepat hafal musik ketimbang hafal Quran. Kuliah yuhal kafrin, Pak, muter-muter, Pak. Wal antum qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bingung, Pak, muter-muter situ, Pak. Kenapa? Energinya muncul energi negatif, energi musik. Maka kalau kita ingin rumah tangga kita baik, ayo. Oh, Nabi itu ngajar kita, nawiru manasilakum bis salati wa qiraatil Quran. Undanglah rahmat Allah dalam rumah-rumahmu dengan dua perkara, singkat sederhana tanpa perlu biaya. Apa? Satu, salat sunnah. Yang kedua, baca Quran, Pak. Kalau kita ingin rumah kita diberkahi oleh Allah. Kalau kita ingin rumah kita seperti kuburan, ya monggo. Jangan dibalik. Nabi mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Yang terbalik, orang datang ke kuburan baca Quran. Itu kan salah itu, Pak. Boleh nggak baca Quran di kuburan? Tanya dalilnya ada nggak? Bukan nggak apa-apa, Ustaz. Agama, ibadah itu mengikuti dalil, bukan mengikuti nggak apa-apa. Ini kan baik. Kalau muamalah, lihat larangannya. Ibadah, lihat perintahnya. Titik. Nabi nyuruh baca Quran di mana? Di rumah. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil. Maka penting. Nah, bila perlu kita atur, Pak, kita jadwal. Ya, kapan kita harus kumpul bersama. Cuma sekarang makan masalah kita kan repot, Pak. Bapak ke utara, ibu ke selatan, anak muter-muter. Kapan ketemunya? Bapak pulang, anak sudah tidur. Bapak pergi, anak belum bangun. Insya Allah di sini nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Insya Allah ini. Ya, apa nggak beda jauh? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, kalau anak kita sudah usia sekolah, Pak, tolong carikan lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya membuat anak kita menjadi pintar, tapi cari lembaga pendidikan yang bisa memberikan garansi. Pak, Bu, Ayah, Bunda, kalau anak jenengan sekolah di sini, kami siap menjaminkan lulus minimal 4 juz, minimal 5 juz. Cari yang begitu, Pak. Jangan tanya, Ustadz, lulusan sini masuk ke SMP negerinya berapa persen ya? Makanya maaf, saya ini kan di sekolah Muhammadiyah. Saya ngomong sama teman-teman itu, tolong kepala sekolah, tolong bagian keuangan, munculkan kalimat di kartu SPP itu diganti menjadi infak rutin bulanan. Infak rutin bulanan. Jangan pakai kartu kata SPP, Pak. Itu terlalu administratif dan tidak ada semangat ideologi beragamanya, Pak. SPP, sumbangan apa ya, Pak? Apa, Kang? Pengembangan pendidikannya, sumbangan pengembangan pendidikan diganti, Pak, infak. Karena infak itu nilainya beda. Infak, saya titip anak saya di sini, saya infak, insya Allah ini untuk dunia dan akhir, ada nilainya itu. Kalau SPP, Pak, administratif, selesai, wassalamualaikum. Maka titip, Pak, kalau anak kita, cucu kita, suruh ya. Anak kita, cucu kita sudah masuk usia sekolah, entah TK, entah SD, entah SMP, saya titip, cari lembaga-lembaga pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan Islam, Mas. Ya. Kemudian tanya, Ustadz, anak saya ini saya titip 6 tahun loh, kira-kira saya dapat apa? Anak saya dapat apa? Insya Allah, Pak, Qurannya 5 juz, sholatnya beres, akhlaknya bagus, akidahnya begini. Cari seperti itu. Jangan sampai, maaf, sepeda motor sejumlah anggota keluarga, mobil melebihi jumlah garasi, handphone melebihi jumlah telinga kita,
tapi cari sekolah yang gratisan. Malu Pak, malu sama Allah. Setiap Sabtu kita bisa keluar kota kok. Kenapa? Cari udara segar. Enggak Pak? Tapi sekolah untuk anaknya, untuk masa depannya, untuk dunia, untuk akhiratnya. Tadi kan kita didoakan tadi itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durri Rabbana wa taqabbal. Kalau kita kepingin anak kita, anak cucu kita itu menjadi ahli salat, ya cari lembaga pendidikan yang mengenalkan Quran sejak dini Pak. Alah Ustaz, enggak apa-apa, agama kan nanti bisa dipelajari sendiri kalau sudah tua. Tidak ada jaminan Pak. Kan ada orang tua yang masih beranggapan seperti itu. Ini orang tua zaman dulu ini. Enggak apa-apa, nanti kok iso dewe. Kapan Pak bisa sendiri itu? Maaf saya cerita, saya punya murid lulus SD itu hafal 2 juz Pak. Maaf, masuk SMP negeri 5 bulan selesai Pak hafalannya Pak. Amblas. Kenapa? Di sekolah tidak ada murojaah, tidak ada pengulangan hafalan, tidak ada store hafalan, tidak ada kewajiban untuk store. Hanya kan dia anak-anaknya senang aja Pak. Datang sekolah pulang, datang sekolah pulang, hilang hafalannya. Ini penting Pak. Jadi kita harus khawatir kalau anak-anak kita ini bermasalah Qurannya Pak. Maaf, imam tadi kan imam impor. Enggak? Imam impor Pak. Bukan dari Gunung Sari. Indah. Ada pendatang baru, Mas Mujadid. Itu kan pendatang Pak. Saya pendatang Pak. Nah, dari Gunung Sari Indah sendiri siapa yang sudah siap untuk jadi imam sini? Kenapa? Ustadz tadi akan mati, saya pun akan mati, Ustadz, kita semuanya akan mati. Terus siapa yang akan mengganti kita? Masa impor dari Timur Tengah lagi? Ya nggak apa-apa lah, dari Timur Tengah bulan puasa nggak apa-apa lah, karena kita ingin cari variasi-variasi bacaan yang lain, atau ingin mendengar suara-suara akhi-akhi apa ustadz-ustadz kita dari Timur Tengah, nggak apa-apa. Tapi secara prinsip di internal kita harus ada orang yang siap menjadi imam, dan imam rawatib, bukan imam sorongan. Duhur asar semua bisa Pak, duhur asar semua bisa. Kenapa? Hanya modal Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau sudah maghrib, isya, apalagi subuh, nah mulai Pak, imam soro, monggo Pak, sampai. Imam sorongan, sholat subuh, bacanya Al-Falaq sama An-Nas, Masya Allah. Ya, sholat subuh Al-Falaq sama An-Nas itu loh. Ya, itu. Berarti imam sorongan itu Pak. Ya, tugas kita Pak Ibu, ayo siapkan generasi ini. Ya. Wal yahsal ladina law tarakum min halfim dzurriatan dhi'afan. Jangan tinggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Maaf, cukup kita yang bodoh. Anak-anak kita jangan. Siapkan Qur'annya. Siapkan, mereka harus lebih hebat daripada kita. Di sini ada TPA, di sana ada TK kita, di sana ada SD Muhammadiyah, di situ ada SMP Muhammadiyah, ada SMA Muhammadiyah. Masukkan mereka ke situ dan berikan target. Nah, kamu SMP, nanti lulus masuk SMA, hafal 30 juz, ayah berikan kamu sepeda motor. Gitu Pak. Bisa Pak? Bisa Pak? Insya Allah. Gitu Pak. Anak SD Pak, aku nggak mau SMP Muhammadiyah lagi. Kenapa? Banyak hafalan Qurannya, pusing aku Pak. Anak saya ini jangan-jangan jin ini, nggak senang sama Quran. Nah, ayah nggak punya apa-apa, ibu nggak punya apa-apa, hanya punya kamu. Ayo jadi anak yang cinta Allah lewat Quran. Terus maunya ayah apa? Ayah kepingin kamu jadi anak yang hafal Quran. Kalau kamu hafal Quran, nak, masuk SMA nanti kamu dapat sepeda motor. Kalau sudah usia 17 tahun, kamu dapat sepeda motor dari ayah. Dan catatan, hafal 30 juz. SMA aku tak pondok. Jadi main, ojo mondo nah, soro mondo, ya Allah. Enggak bakalan mati Pak pondok itu. Kalau belum waktunya mati. Dan saya pondokan semua. Kan saya ngomong, maaf Mbak, maaf Mas, Abi nggak siap jadi tukang gojekmu. Terus masuk pondok aja. Minimal di pondok itu kegiatan ini jam ini sampai jam segini kegiatannya ini. Jadi nggak pernah waktu kosong. Anak kita pergi ke sekolah berapa jam Pak? Dari rumah ke sekolah taruhlah setengah jam Pak. Pulang pergi 1 jam. 1 jam di jalan Pak. Kalikan 20 hari, 20 jam. Kalikan setahun, berapa jam Pak? Waktu habis hanya di jalan. Coba 21 jam sehari itu yang habis dalam setahun itu dikalikan untuk nunggu baca Quran.
berapa ayat Quran sudah anak-anak kita hafal? Maka kalau kita ingin baik Pak, ayo siapkan generasi-generasi Quran yang hebat Pak, ya, tidak boleh tidak. Ini luar biasa Pak ini. Saya belum bisa ini Pak. Anak saya yang perempuan dulu lulus hafal 5 juz, yang laki-laki hafal 8 juz. Karena saya taruh di SMK, nggak tahu sekarang masih bertahan nggak hafalannya itu. Karena setiap ke rumah saya cek dia nggak mau. Ayo Mas store sama Abi, wah mana anak sekarang. Pak, tapi dia tetap ngaji. Ayo Pak, Abi cek. Nggak usah aku ngaji sendiri aja. Waduh, susah ini. Ini semua keluarnya hafal Quran Pak, luar biasa ini. Ya. Kiat membangun cinta terhadap Quran. Satu, memperbanyak membacanya. Ini penting Pak. Jadi kita usahakan punya jadwal ngaji Pak, ya. Punya jadwal ngaji di rumah. Ya, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini akhlak, keutamaan. Nah, ini keutamaan ahli Quran. Satu, manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah. Jadi kalau ada di antara kita, anak-anak kita, apa cita-citamu nak? Aku ingin jadi guru Quran nak. Ojo ngomong, Mas kamu kalau gede mau jadi apa? Mbak kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi guru Quran. Ojo nah, nggak ada duitnya. Masya Allah, apa? Nggak harap. Ini orang tua Fir'aun ini. Maaf. Oh, kasar ini. Apa Pak? Lah kalau anaknya kan, ya aku mau mondok. Kenapa? Karena saya bercita-cita jadi guru Quran di tepeki Gunung Sari Indah. Hah? Kamu ayah sekolahkan tinggi-tinggi hanya untuk jadi guru Quran? Ayah nggak setuju. Ini maaf, ini ayah Namrud. Saya bangga Pak. Alhamdulillah. Saya di sekolah Pak, saya tanya anak-anak, siapa yang jadi dokter? Kamu jadi apa? Pemain bola. Siapa yang ingin jadi guru? Nggak ada Pak. Loh Mas, Ustadz mati, sekolah tutup, buyar ini, nggak ada yang sekolah lagi. Kenapa? Nggak ada yang jadi guru. Nggak ada yang jadi guru Pak. Kenapa? Kerjaannya jelas, bayarannya tidak jelas. Pemainnya guru Muhammadiyah, buantar Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu Pak, kerjanya jelas Pak. Saya ini Pak, pergi pagi, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Pagi di SD, sore di rumah tahfidz, malam di SMP, maghrib di masjid, hari Senin di tabligh. Jadi hampir kegiatannya jelas Pak, acaranya jelas Pak, aktivitasnya jelas, duitnya nggak jelas. Nah, ya. Kacamata manusia nggak jelas, tapi Allah selalu beri kecukupan. Itu yang disebut dengan barokah Pak. Jadi kalau anak kita Pak, ada yang bercita-cita ingin menjadi guru Quran, guru ngaji, guru tepeki, Masya Allah, sampai kata orang sampai tersesat, tapi kata Allah sampai benar. Punya anak yang bercita-cita ingin jadi guru Quran. Ini penting Pak, kita bangun kesadaran ini kepada kita dan anak-anak kita. Yang kedua Pak, keutamaan orang ahli Quran, lebih berhak menjadi imam. Jadi makmum Pak, nggak pakai syarat. Syaratnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syaratnya. Jadi imam pakai syarat. Di fikih imam yang saya baca, poin pertama yang berhak menjadi imam salat adalah yang hafal Quran, bukan yang rambutnya putih sendiri. Yang hafal Quran, yang bacaan Qurannya paling baik Pak. Maka imam itu harus diseleksi. Ada tim yang menyeleksi imam rawatib. Ya, kalau duhur asar tidak penting, tapi penting juga ya. Tapi maghrib, isya, subuh itu yang paling penting. Kenapa? Ketika imam bacanya enak, tartil, sholatnya tumaknina, insya Allah jamaahnya senang. Wes aku tanah Gunung Sari Indah aja. Kenapa? Khutbah Jumatnya bermutu, sholatnya nggak lama-lama. Tapi tetap tumaknina tetap baik. Jangan seperti yang di seberang sana itu, yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Seandainya itu diterapkan di Gunung Sari Indah, Masya Allah, langsung pijit semua itu jamaah-jamaah selesai tarawih itu. Bayangkan Pak,
23 rakaat 7 menit. Itu kita hanya bondo sub sama rob. Ruku kita baru sub, belum subhana, baru sub sudah sami Allah. Kita baru rob, belum rabbana lakal hamd, baru rob sudah sujud lagi. Jadi sub rob, sub rob, sub rob, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Ini salat model apa? Nah, ini yang termasuk fawailul lil musallin. Mudah-mudahan kita terjaga itu. Yang ketiga, Pak, keutamaan ahli Quran, dapat syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi pertolongan, memberikan syafaat kepada ahlinya. Siapa ahli Quran itu? Orang yang di dunia senang membaca Quran, orang yang di dunia menjadi guru Quran. Tidak ada syafaat, tidak ada amalan mana yang bisa memberi syafaat. Silakan cari hadisnya selain Quran. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW karena kita banyak membaca sholawat, bukan sholawatan, banyak bersolawat. Kalau Quran yang memberikan garansi. Kalau kita dekat Quran, kita menjadi ahli Quran, kita menjadi keluarga Quran, kita menjadi orang yang senang baca Quran, maka Quran itu akan hadir di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Maka Bapak Ibu nggak usah galau, biasakan diri untuk selalu baca Quran. Ustadz, saya masih bacanya belum baca ulang-ulang. Mana? Saya hanya bisa hafal baca An-Nas saja nggak apa-apa. Diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 50 kali nggak apa-apa. Selesai duhur An-Nas 5 kali nggak apa-apa. Selesai asar An-Nas nggak apa-apa. Memang bisanya lancarnya hanya surat An-Nas. Hadis mengatakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu itu seperduanya Al-Quran. Bapak baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sama seperti jenengan ngaji seperdua Quran, karena memang setengah Quran itu mengajar tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terakhir hadis tentang keutamaan Al-Quran. Satu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini orang terbaik, Pak, ya, menurut Nabi Muhammad. Yang kedua, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah, dan satu kebaikan itu bi asri amsaliyah, nilainya 10 pahala. Nun 10, Pak. Yasin pinten? 20. Alif lam mim ra 30. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 109. Apa artinya? Merugilah orang-orang yang ada waktu berlalu tanpa membaca Quran, tanpa murojaah Quran, termasuk menghafal, Pak. Maaf, tadi saya dari rumah Dupa sini, saya murojaah Tabarakalladzi biyadihi sampai jalan, sambil jalan, enak, Pak. Jadi kita beraktivitas jalan tapi tetap ingat sama Allah, tetap berzikir, tetap murojaah, kebaikan kita dapatkan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan Nabi, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Berarti ketika jenengan baca alif lam mim sudah dapat kebaikan 30 dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya baca Quran alif lam mim sadaqallahul adzim, selesai. Maaf, maka sekali lagi rugilah orang yang tidak mau berinteraksi dalam Al-Quran dalam kehidupannya. Minimal setiap hari lah kita, ya. Nggak usah banyak-banyak, Pak. 5 ayat tapi istiqomah. 5 ayat dibaca ulang sampai lancar, baca terjemahannya, lihat tafsirnya, sehingga kita punya 2 pahala plus dapat ilmunya. Ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membacanya dengan tergagap-gagap atau karena belum pandai,
lagi sangat payah membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Insyaallah. Alif Lam Mim. Dalikal kitabula. Dalikal kitabula roiba fihi hudan lil muttaqin. Setiap hurufnya dapat 2, Pak. Masih tergagap? Alladina. Salah, Pak. Alladina. Salah, Pak. Alladina. 10 kali alladina terus, Pak. 1 huruf dapat? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. A-nya panjang, Pak. Amanu. Masih dapat, Pak. Berarti siapa tidak dapat, Pak? Yang tidak baca Quran. Benar 10 1 huruf, salah 2 1 huruf kebaikan. Ayo, Pak, monggo, Pak. Menunggu apa? Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kehidupan. Ustadz, saya berangkat pagi. Wah, ya nggak apa-apa, murojaah. Nggak sempat, Ustadz? Udah gampang, pasang headset. Juz 30 aja. Amma yatasaalun, jalan, dapat, Pak. Jadi ya. Terakhir, Pak. Tadi saya sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena ia akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Pak Ibu jamaah yang berbahagia, jam 6 kurang 10. Sampun ya? Cukup? Ya, tadi Bang Heru ngomong, mau lama-lama Ustaz. Kenapa? Ada makan-makannya di depan katanya. Hanya saya khawatir bapaknya visinya di sini tapi pikirannya sudah ke sana itu. Hanya nggak fokus. Matanya ke sini tapi harapannya ke sana, Pak. Nah, ini yang ya. Hanya saya ngomong sendiri itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia kajian kita, dan kita berusaha untuk mendidik generasi kita menjadi orang-orang yang cinta Quran. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung jenengan semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.